Sulonji pemimpin yang mulia Dewa Perang. Saya tidak akan gagal dalam misi saya. Ratakan Jepang. Pemimpin yang mulia Dewa Perang. Membawa kartu hitam tertinggi. Memberi hormat kepada Ketua Ola. Memberi hormat kepada Tuan Balai. Bangun. Kau telah bekerja keras. Mulai sekarang jangan datang padaku dengan keriuhan seperti itu. Ingat untuk menyembunyikan identitasku. Ya, bawahan ini sungguh tidak mengerti. Anda sebagai makhluk tertinggi di Aula Dewa Perang, tak tertandingi di dunia. Kedua setelah satu orang namun di atas puluhan ribu. Bagaimana Anda bisa berada di keluarga tang kecil ini? Bekerja sebagai pengawal. Perlukah aku menjelaskan diriku padamu? Bawahan ini tahu kesalahannya. Bangun, aku butuh bantuanmu. Melakukan sesuatu. Bantu aku menyelidiki perusahaan keluarga Tang. Data operasional saat ini. Juga, fokus menyelidiki seorang wanita bernama Shou Dai. Halo. Kau Tang Yusan Kat. Namaku Yu Xiang. Kakekmu mengirimku untuk melindungimu. Apa yang kau lakukan? Hei, aku tidak menyentuhnya. Siapa kau? Kenapa kau masuk tanpa izin ke kediaman Tang? Keluar. Ye Xian, kali ini, aku takkan melepaskanmu. Nona Tang ini seharusnya pertemuan pertama kita kan. Tapi kalau kau begini terus, maka aku tidak akan sopan. Lepaskan tangan kotormu dariku. Nona, apa yang kau lakukan? Baiklah, kau keluar dulu. Apa kau dengar? Nona menyuruhmu keluar. Ku bilang keluar. Karena surga telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku ingin membuat mereka membayar. Bersamamu. Kau bisa ventriloquisme. Gak. Namaku Ye Xian. Kakekmu mengirimku untuk menjadi pengawalmu. Bagaimana aku tak menyadarinya di kehidupan lampau? Ye Xian, dia terlihat sangat tampan. Ketika dia serius. Itu bukan ventriloquisme, itu membaca pikiran. Nona Tang, ini pertemuan pertama kita. Tapi kau menyiratkannya padaku untuk kedua kalinya. Ini tidak terlalu bagus kan? Tidak. Jangan bicara omong kosong. Kau tampak begitu menyendiri. Tapi kau sangat impulsif. Presiden Tang, kau. Ada apa? Meskipun aku tak keberatan bersama Ye Xian. Bersama. Bukankah ini terlalu cepat? Presiden Tang, kemana kau pergi tadi malam? Apa? Ada masalah? Aku tentu saja mengkhawatirkanmu. Sahabatku tersayang. Mengkhawatirkanku. Kau dan Qin Tian, bahkan jika kalian berdua mati, aku akan baik-baik saja. Lihat. Ini adalah jamuan bisnis 3 hari dari sekarang. Aku sudah mengatur daftarnya. Bagaimana menurutmu tentang rencana ini? Nah, di perjamuan ini, gubernur akan berinvestasi 100 miliar. Uang ini untuk kita, untuk perusahaan Tang. Ini sangat penting. Di kehidupan sebelumnya, setelah mendapatkan investasi 100 miliar ini, bahwa Shou Da dan Qin Tian memanipulasi pembukuan dan menggelapkan dana, menyebabkan grup bahkan tak bisa membayar gaji. Kali ini, kau masih ingin menipuku. Apa-apaan ini? Bahkan tidak bisa membayar gaji. Itu tidak bisa. Maaf, sedikit terbawa suasana. Presiden Tang, investasi ini seharusnya tidak dilakukan. Siapa kau? Bukan tempatmu untuk bicara. Saya pengawal pribadi Presiden Tang. Seorang pengawal rendah. Berani berbicara omong kosong seperti itu pada keputusan bisnis yang begitu penting. Kau tidak layak. Kau pikir kau layak? Baiklah. Apakah akan berinvestasi dalam hal ini atau tidak? Aku masih perlu memikirkannya. Gak. Nah. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Begitu uang ini tiba, perusahaan Tang kita dapat melambung ke langit. Shou Dai, camkan ini. Marga Tang perusahaan adalah Tang. Bukan Shou. Perlukah aku menjelaskan keputusanku padamu? Tolong.
Aku sarankan kau untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Jangan biarkan orang berpikiran sempit. Sampah tak berguna. Menunda hal-hal penting. Aku bahkan tidak bisa mengendalikanmu lagi. Yesian? Yesian? Mungkinkah kau memiliki semacam kekuatan super? Kekuatan super, apa yang kau pikirkan? Lalu, mengapa aku merasa seperti kau selalu bisa melihat isi pikiranku? Seperti kau. Cacing gelang di dalam perutku. Aku hanya mencuri Geishu Dai. Menipu uangku. Lalu kau marah. Presiden Tang. Sebenarnya aku tahu fisiognomi. Wanita itu tidak terlihat seperti orang baik. Omong kosong. Tapi melihat penampilanmu barusan, cukup bagus. Aku setuju kau menjadi pengawalku. 100.000 sebulan. Menjadi pengawal pribadiku. 24 jam. Aku akan melakukan yang terbaik. Kau mau kemana? Untuk mengganti pakaianku. Tidak bisa mempermalukanmu kan? Qintian tuan muda tertua keluarga Qin. Si Jalang Tang Yushan itu, akhir-akhir ini bertingkah sangat aneh. Sikapnya terhadapku tiba-tiba berubah. Apa kau pikir dia telah menemukan sesuatu? Oh, jangan khawatir. Tang Yushan, dia mencintaiku setengah mati. Apa yang kau lakukan? Si Jalang Tang Yushan itu bilang dia akan datang ke perusahaan sebentar lagi. Kenapa dia datang saat ini? Ini berantakan sekarang. Laporan keuangan perusahaan dari beberapa tahun terakhir ini, aku belum sempat memasukkannya. Jika dia tahu, Kalau begitu kau lebih baik cepat. Jangan merusak rencana kita untuk 3 hari dari sekarang. Cepat. Yushan, kenapa kamu ada di perusahaan? Apa? Ini perusahaan keluarga Kutang. Tak bisakah aku datang? Gak. Aku cuma berpikir. Sejak orang tuamu meninggal, kamu tidak pernah datang ke perusahaan. Aku cuma berpikir, ini agak tiba-tiba. Kau berani bicara tentang orang tuaku? Si Udai, apa kau benar-benar lupa siapa dirimu? Belum pernahkah kau? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah berada di posisi tinggi untuk sementara waktu, kau pikir kau benar-benar keluarga Tang. Yushan, kita sudah bersaudari baik selama bertahun-tahun dan kau tidak percaya padaku. Aku sudah memberikan begitu banyak untuk grup selama ini. Apa kau tidak lihat itu? Benarkah? Susun laporan keuangan tahun ini dan kirimkan ke kantorku. Ya, aku ingin melihat bagaimana sekretaris show kita telah berkontribusi pada tang perusahaan. Apa maksudmu? Sekretaris show begitu berbakti seperti ini. Qintian, apa kau sangat senggang? Apal? Sekarang jam kerja. Kau tidak bekerja keras di Qin perusahaan. Apa yang kau lakukan di perusahaanku? Usir dia. Tuan yang terhormat, setelah Nona Tang kembali ke perusahaan, dia mengambil tindakan cepat dan tegas, memecat sekelompok karyawan yang tangannya lengket. Dia menyelidiki urusan gelap Shodai di dalam perusahaan dan mengirimnya ke penjara. Selain itu, dia berencana untuk memutuskan pertunangan dengan Qintian. Apakah dia selalu sevisin dan setegas ini? Nona Tang sebelumnya telah sepenuhnya mengabaikan urusan perusahaan, mempercayakan segalanya kepada Shodai dan Qintian. Sekarang, seolah-olah dia ingin balas dendam. Karena surga telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku akan bersamamu, membuat mereka membayar. Mungkinkah dia benar-benar terlahir kembali? Perjamuan ini diselenggarakan oleh Gubernur Lai Tiancheng untuk merayakan Nona Tang dan pertunangan Qintian. Itu sebabnya ini diselenggarakan. Dan investasi miliaran dolar ini juga merupakan hadiah ucapan selamatnya. Haruskah saya langsung memberitahu Lai Tiancheng untuk menarik investasi miliaran dolar dan memutuskan pertunangan dengan Qintian? Tidak perlu. Lei Tiancheng belaka tidak bisa menyebabkan masalah yang signifikan. Selain itu, karena Tang Yushan ingin menangani masalah ini sendiri, biarkan dia melakukannya. Benar. Setelah Shodai dikirim ke penjara, apakah Qintian telah bergerak? Tuan yang terhormat,
Apa yang kami temukan sejauh ini adalah Qin Tian menemukan kambing hitam untuk Xiaodai. Sisanya masih belum jelas. Awasi dia. Jika ada aktivitas yang tidak biasa, segera beritahu aku. Ya. Siapa itu? Apa kau tak tahu? Kau harus mengetuk sebelum masuk? Ye Xian, apa yang kau lakukan di sini? Aku milikmu 24 jam. Pengawal. Kalau aku nggak datang, siapa yang akan melindungimu? Bahkan untuk perlindungan jarak dekat. Kau tak perlu sedekat ini. Dan ini adalah perusahaan. Perhatikan citramu. Ye Xian terlihat sangat tampan dalam setelan jas. Bagaimana aku tak menyadarinya di kehidupan lampauku? Bagaimana aku tak menyadarinya di kehidupan lampauku? Oh tidak, ini rasanya jatuh cinta. Apa yang kau lakukan? Kenapa wajahmu semerah saga? Kau demam ya? Oh tidak. Apakah aku terlalu kentara? Mengapa wajahku begitu merah dan panas? Bukan aku. Sebenarnya. Wah pasti demam nih. Kaulah yang demam. Seluruh keluargamu demam. Bagaimana aku tak menyadarinya di kehidupan lalu? Aku malu. Kenapa kau begitu dekat? Apakah kau mencoba menciumku? Ini undangan ke pesta gubernur. Aku butuh pendamping pria. Kau ikut denganku. Tak ada penolakan. Terserah. Apa katamu saja. Asal gajiku jangan dipotong. Ye Xian, yang kau pedulikan hanyalah gajimu ya? Qin Xiao. Aku mengeluarkan orangmu. Lain kali ada yang bagus. Jangan lupa saudaramu. Jangan khawatir. Setelah aku mengambil alih keluarga Tang, kau akan mendapatkan bagianmu. Qin Xia, Kenapa kau menangis seperti ini? jika bukan karenamu, hidupku pasti sudah dihancurkan oleh Tang Yushan. Jangan khawatir sayang. Aku akan membuat Tang Yushan jalan itu membayar 1000 kali lipat. Tapi, mata-mata kita di keluarga Tang telah sepenuhnya diberantas. Sekarang kita tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Kita sudah merencanakan ini begitu lama. Tang Yushan ingin membuang kita sekarang. Tidak mungkin. Qin Xiao. Di perjamuan ini, Tang Yushan hanya punya 2 pilihan. 1. Menikah denganku. Biarkan kau dan aku melahap seluruh perusahaan Tang. Atau 2. Kehancuran total. Menjadi orang yang dihina oleh 10.000 orang. Rasa kedekatan ini sungguh menenangkanku. Hanya Ye Xian yang bisa memberiku rasa kedekatan ini. Bos. Hah? Bukankah ini agak terlalu intim? Aku kan pengawalmu. Ye Xian, aku bosmu. Kau lakukan apa yang kukatakan. Kau turuti perkataanku. Kurangi bicara. Baiklah. Nona Tang, pesta investasi tentang perjamuan malam ini. Aku tahu. Kau takkan melewatkannya. Bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Bukan urusanmu. Karena kau di perjamuan ini, kau pasti terikat dengan investasi miliaran dolar ini kan? Tapi kau perlu mengerti. Investasi miliaran dolar ini, pada dasarnya, hadiah pernikahan dari gubernur untukmu dan Qin Xiao. Hadiah pernikahan. Sekarang, kau bersama kekasih gelap, kelas rendah ini. Begitu dekat. Jika gubernur tahu, akibatnya akan mengerikan. Tidak takutkah kau terlihat oleh gubernur? Dan ditangkap lagi? Caramu keluar dulu itu kan? Nggak bersih kan? Tutup mulutmu. Kau hanya seorang pengawal rendahan. Aku bicara dengan bosmu, bukan tempatmu untuk menyela. Lelakiku, bukan seseorang yang bisa kau bicarakan seperti itu. Yushan. Sudah lama. Kenapa begitu berapi-api? Jangan panggil aku begitu mesra. Aku jijik. Yushan. Aku tidak mengerti kenapa. Baru seminggu yang lalu, kita begitu saling mencintai.
Bagaimana kau bisa memperlakukanku begitu dingin sekarang? Benar, Presiden Tang. Apapun yang terjadi, kau bertunangan dengan Tuan Muda Kia. Sekarang main mata dengan satpam rendahan, saling berpandangan. Bukan begitu. Di bawahmu, dari segi latar belakang keluarga, Tuan Muda Kie adalah pewaris kerajaan multimiliar dolar. Mengenai karakter, Tuan Muda Kie adalah seorang filantropis terkenal. Nona Tang memamerkan perselingkuhan seperti itu sebelum pertunanganmu. Bukankah ini tidak pantas? Perselingkuhan? Itu agak berlebihan. Ini, Yushan. Apapun yang kau lakukan, aku akan memaafkanmu. Karena, kaulah satu-satunya di hatiku. Yushan, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Aku mencintaimu. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Aku tertipu oleh rayuan manismu di kehidupan lalu. Wajah munafik ini sungguh menjijikan. Berani kau memukulku? Yesian, kau keterlaluan. Kau hanya seekor anjing. Tuanmu belum menggonggong, namun kau sudah menggigit. Hahu. Setiap orang yang hadir di pertemuan ini mewakili keluarga dominan di provinsi Yen. Tang Yushan, kau membawa orang rendahan seperti ini untuk duduk di antara kami. Apa kau punya rasa hormat untuk keluarga-keluarga Yun Cheng? Tepat, bukankah kau sedikit terlalu tidak sopan kepada kami? Ini urusan antara aku dan keluarga Qin. Kau sengaja memprovokasi masalah di sini. Apa maksudmu? Gad. Sekarang bukan hanya antara kau dan keluarga Qin. Nona So benar. Setiap orang di pertemuan ini adalah orang terhormat. Kita seharusnya bersenang-senang, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama. Tapi entah bagaimana, seorang pengawal sampah telah berkeliaran di sini. Apa aku harus mengerti bahwa status kami sama dengan pengawal sampahmu? Atau apakah kau sengaja membawanya untuk pamer kekuatan keluarga Tang? Nona Tang, tak dapat disangkal. Keluarga Tang telah berkembang pesat 2 tahun terakhir ini, melampaui keluarga manapun yang hadir. Tapi, itu tidak memberimu hak untuk bersikap arogan. Salah satu dari kami mungkin tidak dapat menandingi keluarga Tang, ataupun kami berdua. Tapi semua keluarga provinsi Yon digabungkan. Keluargamu Tang hanyalah seekor semut. Ratusan keluarga. Semua cuma sandiwara. Sekumpulan semut. Omong kosong. Kubiarkan kau jadi bilahnya. Menggelikan. Kurang ajar. Siapa namamu? Apakah Yesian? Kau punya nyalina. Tang Yushan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Buat anak ini segera berlutut di hadapan kita semua dan mohon ampun. Kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Jika tidak, Kau mimpi. Kau mengancamku. Kau anggap keluarga Tang apa? Kesemek lembek yang bisa diremas sesuka hati. mulut tajam. Karena keluarga Tang begitu keras kepala, maka jangan salahkan kami. Karena kejam. Tepat. Hari ini keluarga Tang, jika kau tidak memberi kami penjelasan, kami akan membuat keluarga Tang lenyap. Kau melebih-lebihkan masalahnya. Semua ini adalah karena pengawal Tang Yushan. Lancang. Yushan, selama kau setuju untuk menikah denganku, semua orang pasti, demi aku, tidak akan melampiaskan amarah mereka pada keluargamu Tang. Ingin menikah denganku? Di kehidupanmu selanjutnya, semuanya, mulai hari ini, pertunanganku dengan Qin Tian dibatalkan. Perusahaan Tang dan Qin sekarang seperti api dan air. Hubungan kita terputus. Tang Yushan, aku bisa menikahimu. Itu adalah berkah yang kau peroleh selama 8 kehidupan. Perjamuan ini, kau tahu lebih baik dari siapapun. Apa tujuan sebenarnya? Pernikahan kita diputuskan secara pribadi oleh gubernur. Anak Yezian ini telah membuat semua orang marah. Sekarang kau secara terbuka membatalkan pertunangan yang diatur oleh gubernur. Keluargamu Tang sekarang hanya punya satu jalan, kematian. Direktur Tang, kusarankan kau untuk mempertimbangkan ini kembali dengan hati-hati. Sungguh cerdik memanfaatkan kekuasaan pinjaman, menggunakan pengaruh orang lain untuk memaksaku menikah dengannya. Yushan, jangan khawatir. Ada aku di sini.
Tak akan ada yang bisa memaksamu menikah dengannya. Kalian semua keluarga Kota Yun. Tak lebih dari semut di mataku. Aku bisa meremukkan kalian hanya dengan jentikan jari. Aku tidak menyasar siapapun secara khusus. Maksudku semua orang di sini. Sampah. Aku akan berdiri di sini. Dan lihat siapa yang berani menyentuh keluarga Tang. Kesombongan macam apa? Aku hanya menyatakan kebenaran. Nonatan, apakah ini sikap keluarga Tang? Tak seorang pun di Kota Yun berhak memaksa keluarga Tang melakukan apapun. Kau, Tuan Muda Qin, bagaimana dengan masalah hari ini? Bagaimana menurutmu? Keluarga Tang kami pantang menyerah. Omong kosong. Dia tidak hanya mengabaikan provinsi Yun kita, keluarga-keluarga bangsawan ini, di matanya, tetapi juga tidak menghormati gubernur. Jika gubernur tahu, dia pasti akan murka. Kukatakan, mengapa kita tidak bergabung dan menangkap Tang Yushan hari ini? Bersama sampah tak berguna ini? Dengan begini kita akan bertanggung jawab kepada semua orang dan kepada gubernur. Gubernur Anda telah tiba. Apa yang kalian semua lakukan? Lei Tiancheng, Gubernur Provinsi Yun. Tang Yushan, kali ini kau tamat. Apa? Sekalipun semut tumbuh besar, ia tetap ingin melahap manusia. Teruslah bersikap keras kepala. Gubernur adalah kekuatan sejati di balik provinsi Yun. Tegas dan kejam, perkataannya adalah hukum. Selain sosok misterius itu, dari Yang Mulia Dewa Perang, Gubernur Lei adalah langit provinsi Yun. Bahkan jika keluargamu memiliki fondasi yang dalam, di hadapan gubernur, kau hanyalah semut yang bisa ia remas. Gubernur Tang Yushan pertama-tama memprovokasi provinsi Yong dan keluarga bangsawan 100 klan, dan kemudian di depan semua orang memutuskan pertunangan yang Anda atur bertahun-tahun yang lalu. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Keponakan Yusen, benarkah ini? Gubernur, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keluarga Tam hari ini benar-benar melawan takdir. Keponakan Yusen, dulu kau begitu matang, ingin menikahi Kintian. Aku setuju, dan bahkan menginvestasikan 1 miliar untuk resepsi pernikahan untuk merayakannya. Tapi sekarang, kau ingin memutuskan pertunangan. Gubernur, aku yakin keluarga Tang berpikir mereka cukup kuat untuk menggantikanmu. Kalau tidak, kenapa Tang Yushan memutuskan pertunangan sekarang dan bukan lebih awal atau lebih lambat? Dia sengaja memilih waktu ini. Terlebih lagi, dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga bangsawan 100 klan. Kurasa, dia pasti ingin memberimu peringatan. Xiu Dai, berhenti bicara omong kosong. Gubernur, saya pikir Nona Sol ada benarnya. Tang Yushan, aku benar-benar kecewa padamu. Saat ayahmu meninggal, aku sangat memperhatikanmu. Kupikir kau akan berterima kasih. Tapi aku tak menyangka kau begitu, tidak tahu berterima kasih. Apa kau sungguh berpikir keluargamu bisa menandingiku? Gubernur, ketika ayahku masih hidup, dia selalu bekerja sama denganmu. Karakter macam apa yang dimiliki Tang Yushan ini? Kau seharusnya tahu betul. Hari ini, hanya berdasarkan 2 kalimat jalan ini, kau akan dengan mudah mengabaikan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Keluargamu lah yang bertindak begitu arogan, dengan sikap meremehkan, bersikap begitu sembrono. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan sebenarnya menginjak-injakku. Seseorang usir Tang Yushan. Mulai sekarang, dia dikeluarkan dari ratusan keluarga. Turunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Investasi 1.000 miliar itu akan diberikan kepada Tuan Muda Qin sebagai kompensasi atas pertunangan yang putus. Terima kasih, Gubernur. Orang tua, kau benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. 1.000 miliar ini sebagai kompensasi untuk keluarga Qin. Kau sudah pikun ya? Apa katamu, bocah? Kenapa dia ingin memutuskan pertunangan dengan sampah ini? Gubernur,
Ini bukan saya. Saya tidak melakukannya. Foto ini hasil rekayasa. Kenapa aku tidak bisa mematikannya? Salah. Bagaimana cara menutup ini? Ye Xian, hentikan kekacauan ini. Matikan. Baik, bos. Ah, Qin Tian, kau telah melakukan hal yang Daji. Tak heran Yusen memutuskan pertunangan denganmu. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Qin dan memberimu sampah tak berguna sebuah pelajaran. Gubernur. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Gubernur. Cepat biarkan seseorang masuk. Alpi, kalian anak muda, satu persatu, kalian berani menginjak-injak mukaku di depan umum. Melepaskan kalian, di mana letak harga diriku? Anak ini datang dengan persiapan. Kalau aku tidak siap, bagaimana aku bisa jadi pengawalmu? Seseorang, hancurkan Qin Tian dan Su Dai, dan usir mereka. Bicaralah dengan lantang. Oh, ayahku sayang. Hanya Tuan. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Perusahaan Tang. Mereka memaksa penjualan. Mereka menyewa sekelompok preman. Dan memukuli ayahku sampai mati. Hentikan omong kosongmu. Perusahaan Tangku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lihat-lihat, dia masih ingin membalaskan dendam padaku. Bicaralah dengan lantang. Dengan aku di sini, mereka tak akan berani MTNY untuk wahadnemu. Mereka datang di tengah malam dan menghancurkan rumahku, istriku, dan bayiku yang baru lahir. Anak perempuan berada di dalam. Mereka mati tragis di dalam. An Yusam, beraninya kau. Apakah keluargamu perusahaan? Atau mafia? Baiklah. Waktunya tepat. Lebih lambat lagi. Dan kita berdua akan tamat. Gubernur, keluargaku telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan kami sama sekali tak akan pernah melakukan hal yang tidak senonoh. Seseorang pasti memfitnah dan menjebak keluarga Tang. Kau bilang aku memerasmu. Ayahku ada di dalam. Peti mati sekarang. Maukah aku membukanya dan menunjukkannya padamu? Buka. Tentu saja buka. Kalau kau tidak mau, aku yang akan membukanya. Jangan sentuh peti mati ayahku. Tidak mungkin. Itu dia. Dialah yang memukuli ayahku sampai mati. Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan membuka peti mati ini dan bertanya pada ayahmu, apakah aku pelakunya? Apakah aku? Hentikan. Siapa yang memberimu izin untuk bersikap kurang ajar? Bodoh, tidak ada orang di sini. Gubernur. Kejahatan keluarga Tang sungguh keji. Tak terampuni. Kau tak punya hak bicara di sini, memfitnah orang lain. Kita belum menyelesaikan urusan kita tentang perselingkuhanmu. Tuan Muda Qin dan aku paling buruk cacat moral. Kami tidak pernah menyakiti warga sipil biasa. Tapi bagaimana denganmu, Tang Yushan? Menghancurkan rumah, merusak mata pencaharian, kejahatan yang bertumpuk. Benar Gubernur, Anda telah memerintah Provinsi Yan selama bertahun-tahun, dan semua orang memuji Anda. Barang hilang dikembalikan, pintu-pintu dibiarkan terbuka di malam hari. Tapi sekarang Provinsi Yan memiliki seseorang yang memangsa rakyat, seseorang yang mengabaikan hukum. Apa yang akan dipikirkan rakyat Provinsi Yan tentang kita, tentang Anda Gubernur? Benar, Gubernur. Anda harus menghukum berat keluarga Tang dan beri penjelasan kepada orang-orang. Jika keluarga Tang tidak ditangani, Provinsi Yun akan hancur. Keluarga Qin saya memohon kepada Anda Gubernur untuk bertindak dan membasmi keluarga Tang untuk menegakkan keadilan. Li Feiyu dari keluarga Li, mohon kepada Anda Gubernur untuk bertindak dan musnahkan keluarga Tang demi menegakkan keadilan. Zhou Haoqiang dari keluarga Zhao dari Hu Selatan, Sun Tianyu dari keluarga Sung dari kota utara, Dong Haonan dari keluarga Dong dari kota barat, meminta gubernur untuk mengambil tindakan dan membasmi keluarga Tang untuk menegakkan keadilan. Kau, Rekayasa yang begitu lihai dan manipulasi moral. Jika aku tidak siap, aku mungkin akan terjebak. Rencanamu. Masuk. Suwanji Kepala Jenderal Perang Ola Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Ye Xian, bagaimana kau membujuk Tang Yushan untuk menyewa seorang aktor agar bekerja sama dengan sandiwaramu? Tuan Tang, menggunakan taktik rendah seperti itu sungguh memalukan bagimu. Tuan Perang, sosok yang terhormat.
dipuja oleh jutaan orang. Seseorang yang bahkan pemimpin nasional, perlakukan dengan hormat setinggi-tingginya. Kalian rakyat jelata. Menyewa sekelompok aktor. Mencoba meniru tuan perang. Kalian benar-benar delusi. Pipit dan sabun takkan bisa memahami naga sejati. Jika kau benar-benar dari istana perang, dewa perang, kenapa kau merendahkan dirimu ke keluarga Tang yang kecil? Bertindak sebagai pengawal Tang Yushan? Kau benar-benar tahu cara mempermalukan dirimu sendiri. Kalian semua bodoh. Tindakan tuan tidak perlu dijelaskan kepada kalian. Kurasa, lebih tepatnya kau tidak berani menjelaskan. Tuan perang membela perbatasan. Mengusir musuh sejauh 3.000 mil dengan satu tebasan pedang. Dia pelindung Xia Agung kita. Dia yang dipuja oleh rakyat Xia Agung kita. Dan kau meniru tuan perang. Itu menempatkanmu berseberangan langsung dengan rakyat Xia Agung. Gubernur, jika bocah ini tidak dieksekusi hari ini, murka tuan perang akan mewarnai tanah menjadi merah darah sejauh 1.000 mil. Bahkan, jika pemimpin nasional ada di sini, mereka harus setuju. Pada saat itu provinsi Yun kita akan menghadapi kehancuran total. Gubernur, tunggu apa lagi? Kalau kau tidak membunuhnya sekarang, begitu istana perang tahu tentang masalah ini, kita benar-benar tamat. Tang Yushan, kau dan pengawalmu telah melakukan kejahatan keji. Kematian tak terelakkan, bahkan dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu di akhirat nanti. Sampaikan pada orang tuamu untukku bahwa aku terpaksa melakukan ini. Keluarkan perintah eksekusi. Keluarga Tang dihapus dari keberadaan hari ini. Gubernur Provinsi Yun bagus sekali. Tak punya rasa benar dan salah, tak mengerti akal sehat. Dewa sejati ada di sini. Tapi kau buta. Kau bahkan mengeluarkan perintah eksekusi. Yang seharusnya dieksekusi adalah kalian. Di mana Xuanyi? Aku di sini. Di ambang kematian. Dan kau masih berani berbicara menantang? Bunuh dia. Ah. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Token perang ada di sini. Semua yang melihatnya berlutut. Ini benar-benar token perang. Yesian sebenarnya perang. Apa yang kulakukan di kehidupanku yang lalu? Bagaimana mungkin aku tak tahu semua ini? Entah apa yang ada di kepalamu itu, di dalam kepalamu itu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Saya menyelidiki anak ini. Dia cuma orang Udin. Bagaimana mungkin dia memiliki tanda perang? Tanda perang miliknya ini pasti palsu. Terlalu malas berdebat denganmu. Hari ini, aku akan membuka peti mati ini sendiri. Mari kita lihat apa isi peti mati ini. Jika ada ketidakadilan. Yesian. Jika tidak, hari ini keluarga Mukim akan dimusnahkan. Kau berani. Jangan kira kau bisa bertindak sembrono hanya karena kau punya tanda perang palsu dan melakukan apapun yang kau mau. Hormati yang mati. Buka peti mati untuk otopsi. Itu pelanggaran berat terhadap dunia. Kosong. Ternyata kosong. Lei Tiancheng, kau buta dan bodoh. Kau akan bertindak tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Jika aku tidak membuka peti mati ini untuk otopsi, sampah tak berguna ini tak akan pernah menghadapi kenyataan. Berlutut. Mohon yang mulia maafkan aku. Mohon Dewa Perang maafkan aku. Dewa Perang, Lei bodoh dan Dumo. Saya mudah percaya kata-kata fitnah. Mohon yang mulia tunjukkan jalan. Siapa sebenarnya dalang dari fitnah ini? Lei akan menebus kesalahanku. Siapa yang berulang kali mengipasi api dan mengincar keluarga Tang? Dan siapa yang menghalangiku membuka peti mati dan memprovokasi masalah? Kintian. Xiudai, aku tak pernah menyangka kalian berdua akan mengalami hari ini. Rasa sakit yang kau timbulkan padaku di kehidupan lalu akan kubalas hari ini 1000 kali 10.000 kali lipat. Lei Tiancheng, apa yang harus dilakukan? Kau seharusnya tahu. Yakinlah Dewa Perang. Keluarga Qin dan Su akan digerebek dan dimusnahkan. Kematian mereka memang pantas. Aku akan memotong keduanya menjadi 1000 keping dan menghukum mereka dengan berat. Gubernur. Saudara Ye. Saya salah.
Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni saya. Yushan, demi persaudaraan kita selama bertahun-tahun, tolong lepaskan kami. Bila langit menurunkan bencana itu, masih bisa dihindari. Dosa yang dilakukan terhadap diri sendiri tak termaafkan. Kalian yang menyebabkan ini. Keluar. Bos, adegan selanjutnya agak berdarah. Tidak cocok untuk wanita cantik sepertimu. Ayo pergi. Seseorang potong keduanya menjadi 1000 keping, gantung mayat mereka di gerbang kota, sebagai peringatan bagi yang lain. Gubernur, saya mohon. Saya salah. Gubernur, kau tak bisa membunuhku. Sepupuku, dia juga dari olah perang mulia. Sekalipun kau memberi sepupuku sedikit muka, dia pasti akan berterima kasih padamu. Aku mohon. Siapa sepupumu? Aku tidak tahu. Tapi di dalam olah perang mulia, siapa yang lebih hebat dari dewa perang? Mengapa aku harus memberinya muka? Lakukan. Gubernur, tolong ampuni kami. Semua berhenti. 72 tuan balai dari Yang Mulia Dewa Perang, Zhou Tianqi ada di sini. Siapa yang berani menyentuh adikku? Suruh Tianqi tuan dari Yang Mulia Dewa Perang. Sepupu. Sepupu tolong aku. Sepupu tolong selamatkan aku. Siapa kau? Ini aku. Dia tuan muda tertua keluarga Ken. Dan dia pacarku. Ini salah paham. Li Tiancheng, kau punya nyali. Zhou Tianqi aku baru saja dipromosikan ke posisi Tuan Balai 72. Upacara pengukuhan belum juga berlangsung. Tapi aku menerima kabar bahwa di kota Yun kecil ini, seseorang ingin membunuh adikku. Jangan bilang itu adikmu. Bahkan kau seorang ketua aula. Aku tidak menganggap serius. Membunuh adikmu adalah karena wanita ini memfitnah, menghasut. Bicaralah dengan lantang. Dewa Perang telah memerintahkan siapa di dunia ini yang berani membangkang. Apa kau sungguh berpikir? Kau seorang ketua aula semata. Berani menentang perintah Dewa Perang. Ku bilang Gubernur, pemerintahanmu berakhir hari ini. Beberapa kata dan kau benar-benar tertipu. Sungguh sampah. Apa maksudmu? Sekarang pertempuran sering terjadi di perbatasan utara, dan musuh asing telah berulang kali menguji batas dasar perbatasan kita untuk mencegah perang lebih lanjut. 3 jenderal besar dari Yang Mulia Dewa Perang telah pergi ke perbatasan untuk mempertahankannya. Katakan padaku, di saat kritis ini, akankah Yang Mulia Dewa Perang meninggalkan perbatasan untuk datang ke kota Yun kecil ini, ke pesta koktail murahan ini? Jadi itu palsu. Lupakan saja, tidak tahu bukanlah kejahatan. Tunjukkan ketulusanmu. Dan minta maaf kepada adikku. Dan aku tidak akan meminta pertanggungjawab AIMU. Kalau tidak, semua orang di sini bunuh. Tanpa ampun. Ketua aula, keluarga Liku bersedia mempersembahkan 10 miliar untuk penampunanmu. Aku Lei bersedia menawarkan 100 miliar untuk penampunanmu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Sepupu. Wanita itu dan pria itu telah menindasku tadi. Kau harus membalaskanku. Sepupu, kau harus membantu kami. Jangan khawatir, karena aku di sini. Aku akan memastikan bahwa penipu yang berpura-pura menjadi dewa perang dicabik-cabik. Membunuh mereka akan melegakan. Kalian siapa? Titah Dewa Perang. Kalian dari Yang Mulia Dewa Perang. Memang sepahamanku. Pangeran Li Tianhai dari Shenbei, Ye Xian, dan Tang Yushan secara terang-terangan menghinamu di pelelangan. Tuan Muda Lia, ini adalah penghinaan yang tak mungkin bisa kau telan. Tentu saja, aku dengan senang hati akan mencabik-cabik mereka. Sempurna. Kami juga punya sedikit masalah dengan Ye Xian dan Tang Yushan. Bagaimana kalau kita bergabung dan membalas dendam? Tapi bagaimana dengan Pangeran Shenbei? Dengan Yang Mulia Dewa Perang yang terlibat, kita tak perlu takut padanya. Tuan Muda Lin, ini kesempatan emas. Kuharap kau tahu cara menghargainya. Baiklah, aku akan bergabung dengan kalian. Kita akan merobek mereka sampai berkeping-keping. Hari ini adalah hari aku mati di kehidupan masa laluku. Kuharap setelah meninggalkanku,
kau bisa hidup damai. Kau harus hidup dengan baik. Nomor aneh. Apa kabarmu akhir-akhir ini, adik? Zulday, kau masih hidup. Di mana kau sekarang? Hari ini aku akhirnya akan menyelesaikan masalah denganmu. Adikku sayang, aku akan mengirimkan lokasiku. Silakan datang kapan saja. Alamatnya sama seperti di kehidupan masa laluku. Semuanya telah diperbaiki. Kuharap kali ini aku bisa memenangkan taruhan. Tang Yuxian, aku hanya sedikit memancingmu. Tapi kau benar-benar berani datang. Suodai, sudah kubilang. Perseteruan kita harus berakhir hari ini. Hai Tang Yuxian, kenapa kau datang sendiri? Apakah pacar Dewa Perang meninggalkanmu? Hahaha, bukan urusanmu. Suodai, sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati hari ini? Tang Yuxian, kurasa kau tidak paham situasi. Lihat ini. Mereka semua adalah pakar bela diri yang kusewa. Dengan satu perintah dariku, mereka akan mencabik-cabikmu. Oh, benarkah? Serang. Apa yang kau lakukan? Aku tuanmu. Apa kau tidak mau uangmu? Maaf, Nona Tang menawarkan lebih. Apa? Suodai, kali ini kau kalah. Kau kalah telak. Tanpa peluang untuk pulih. Atas dasar apa? Aku tidak akan menerima ini. Tang Yuxian, bagaimana kau bisa begitu peramal? Selalu selangkah lebih maju dariku. Kau jelas-jelas dulu bodoh seperti babi. Kenapa sekarang kau jati seperti ini? Ah. Kenapa? Itu karena di kehidupan masa laluku, aku terlalu mempercayaimu semua. Itulah mengapa aku berakhir membayar harganya dengan nyawaku. Dalam keadaan ini, ingatkah saat aku diikat pada salib ini, disiksa hingga tak bisa dikenali, dan akhirnya mati secara tragis. Dulu, di kehidupan masa laluku. Hahaha. Tang Yuxian, apa kau sudah gila? Kau tidak sungguh-sungguh percaya bahwa ada orang yang terlahir kembali kan? Percaya atau tidak? Balas dendam ini harus kubalas. Lakukan. Bunuh dia. Siapa yang bertindak mati? Lin Feng. Bagaimana bisa kau tidak menduga ini kan Tang Yuxian? Kami sudah membuat banyak persiapan. Nona Shou, semua aset keluarga Tang sudah ada di tangan kami. Hahaha. Tuan muda Lin, kau sudah bekerja keras. Setelah ini selesai, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sampai kau puas. Kalau begitu Nona Shou, kau harus menepati janjimu. Tentu saja. Lagi pula kalau kau tidak datang, aku pasti sudah dibunuh oleh para pengkhianat ini sejak lama. Kaulah penyelamatku. Haha, Tang Yuxian. Kau tidak menduga ini kan? Apakah takdirku sungguh tak terelakkan? Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Oh iya, apa yang kau katakan tadi? Terikat di kayu salib. Kurasa itu terdengar menyenangkan. Seseorang, tangkap dia. Lepaskan, lepaskan, wajah yang begitu cantik. Jika aku memotongnya iris demi iris, itu akan sangat menarik bukan? Omong kosong. Kalau kau ingin melakukannya, lakukan saja. Tunggu. Sayang sekali hanya membunuhnya seperti ini. Yang ini baunya lezat. Pergi sana. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkanmu menyentuhku. Gadis kecil ini cukup menarik. Aku suka itu. Hahaha. Tuan muda Lin, apa bagusnya dia? Aku bisa melakukan posisi apapun yang bisa dia lakukan, dan aku bisa melakukan yang tidak bisa dia lakukan. Terserah kau mau main bagaimana, aku bisa bermain denganmu. Ayo kita bunuh dia cepat.
Jadi kita tidak punya komplikasi lebih lanjut. Gadis cantik. Aku sudah bermain dengan banyak wanita sepertimu. Hari ini, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bermain dengan gadis suci ini. Hahaha. Tak pernah terpikir kehidupan ini akan berakhir dengan penghinaan seperti ini. Tapi syukurlah. Ye Xian, kau masih hidup. Hahaha. Tang Yuxian, jangan bilang kau masih berpikir. Ye Xian masih hidup. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Hah? Nona Tang, apa kau masih menyukai hadiah ini? Ye Xian, lepaskan. Tang Yushan, sebanyak apapun kau menjerit dan menangis, dia sudah mati. Mengapa ini terjadi? Ye Xian adalah dewa perang. Dia tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin dia mati? Karena dia menimbulkan murka banyak orang. Posisi dewa perang telah terisi. Dan aku adalah salah satu dari 3 jenderal perang dari Yang Mulia Dewa Perang baru. Salah satu dari 3 jenderal perang. Nama Sandi. Tanlan. Tuan Tanlan, kau memainkan permainan yang megah. Strategimu sungguh tak tertandingi. Shogli yang zaman modern. Hahaha. Bahkan jika itu, dewa perang dari olah perang yang terhormat. Terus kenapa? Dia masih darah dan daging. Pisau masih terasa sakit. Dia masih bisa mati. Tapi itu tidak masalah sekarang. Giliranmu segera. Ye Xian sudah mati. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ah, Tang Yushan, aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan Ye Xian sekarang juga. Bertemu kembali. Bawakan aku pedangku. As, Itu sakit. Bos Tang, apa yang kau lakukan? kau membuatku takut setengah mati, dasar brengsek. Aku sangat senang kau baik-baik saja. Dia Yang Mulia Dewa Perang masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Itu sebabnya aku terlambat. Aku senang kau di sini. Aku tak pernah ingin berpisah darimu lagi. Sudah kubilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Aku harus berurusan dengan ketiga orang ini. mustahil. Ini tidak mungkin. Aku membunuh Ye Xian dengan tanganku sendiri. Kau siapa? As, Tuan Kesha. Aku membunuh Tuan Kesha. Penguasa sudah lama mengetahui trik murahanmu. Penguasa sudah lama mengetahui trik kecilmu. Dewa perang kau bunuh hari itu. Hanyalah Kisha yang menyamar. Hanya Kisha. Kesha mencoba merebut kekuasaan, mengganggu tatanan aula Dewa Perang, dan mengacaukan negara. Disiksa dan dibunuh olehmu adalah akhir yang pantas untuknya. Sekarang, giliranmu. Di mana prajurit Yang Mulia Dewa Perang, Zhou Dei dan Zhou Tianqi, kabur dari penjara. Mereka bersekongkol dengan Kisha untuk merebut kekuasaan. Apa hukuman mereka? Bunuh. Seseorang masih bisa menebus dosa terhadap surga, tetapi tidak untuk dosa terhadap diri sendiri. Hari ini aku menjatuhkan hukuman mati kepadamu berdua dengan 1000 tebasan. Lin Fei, aku juga akan membantu dalam eksekusi. Laksanakan hukumannya sekarang. As, Yang Mulia Dewa Perang, ampuni nyawaku. Aku dijebak orang lain, dibutakan oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengabdi pada aula Dewa Perang dengan sepenuh hati sampai napas terakhirku. As, Dia tidak butuh pengkhianat sepertimu. Ye Xian, aku akan memberikan seluruh harta kekayaanku. Ampuni aku. Jika aku tahu ini akan terjadi, kenapa aku melakukannya sejak awal? Berani menghina istriku. Ini balasan untukmu. Yushan. Yushan, kumohon. Tolong lepaskan aku. Demi persahabatan kita selama 1 dekade. Jika kau melepaskanku, aku tidak akan pernah kembali ke kota Yun lagi. Di kehidupan masa laluku aku juga mengatakan hal yang sama padamu. Tapi kau tak mengampuniku. Akhirnya, aku membalas dendam terima kasih. Kali ini kau takkan pernah meninggalkanku lagi, kan? Tidak akan pernah. Aku takkan pernah berpisah darimu lagi. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Kakek dipukuli. Akan kulihat siapa itu, orang bodoh yang sembrono ini. Siapa yang berani menggertak Tuan Tang? Yushan, ayo pergi. Kakak kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Seleksi keluarga pelindung nasional sudah dekat. Aku berencana untuk membeli pusaka kota Yun, naga Yupraut biru, dan menghadiahkannya kepada 4 keluarga besar. Dengan demikian,
mengamankan kesempatan untuk bersaing demi kemajuan. Bahkan jika aku gagal, setidaknya keluarga Tanku bisa mengamati dan belajar. Siapa sangka Sang Tianhao dari keluarga Shan dalam perjalanan pulangku akan merampokku dengan paksa. Dia mencuri naga giok dan melukainya. Apa? Keluarga Xiang? Keluarga Xiang terkutuk itu. Ayo kita selesaikan masalah dengan mereka. Yaxian, tenanglah. Yaxian, kau tidak mengerti. Keluarga Sang Tianhao itu adalah salah satu keluarga bergengsi di Sanjing. Terlebih lagi, kali ini mereka telah terpilih sebagai kandidat keluarga pelindung nasional. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gelar keluarga pelindung nasional pasti akan jatuh ke tangan keluarga Shan. Keluarga pelindung nasional adalah entitas kolosal di dunia sekuler. Dibandingkan dengan mereka keluarga Tanku, tak berarti apa-apa seperti semut. Kau adalah dewa perang. Jika kau gegabah ikut campur dalam urusan duniawi, aku khawatir itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan masalah. Jika aku bahkan tak bisa melindungi keluargaku, apa gunanya aku sebagai dewa perang? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Xuanji, Tuan Tang telah dirampok naga gioknya oleh Sang Tianhao dari keluarga Xiang. Sekarang panggil semua cabang dari ketua aula dan temukan untukku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Para tetua dari Dewa Perang tersebar di seluruh negeri. Menghubungi mereka agak merepotkan. Mungkin butuh sehari. Aku hanya memberimu 1 jam. Kau punya nyali juga. Berani mencuri naga giok. Kirim dia ke penjara jurang tak berujung. Dewa Perang, bawahan ini punya pertanyaan. Bicaralah. Untuk sampah masyarakat semacam ini, bunuh saja mereka semua. Kenapa kau biarkan satu lolos? Aku datang ke sini untuk 3 alasan. Pertama, untuk membalas dendam Pak Tua Tang dan mengambil kembali naga giok. Kedua, atas nama keluarga Tang, untuk membuat nama bagi diri kita sendiri. Membiarkan satu orang hidup adalah untuk memberitahu semua orang dengan aku Yaxian di keluarga Tang. Tak seorang pun berani menggertak mereka. Hanya ada satu hasil: kematian. Ketiga, masih ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan untuk menghindari keadaan yang tak terduga atau perubahan yang tak terduga. Dewa Perang, kau bicara tentang... Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Tugasmu adalah mengawasi keluarga Xiang dan status klan kekaisaran mereka. Ya, 1000 tahun sekali Xiao, kepala 5 keluarga pelindung nasional. adalah dalam 3 hari. Bagaimana persiapannya? Bagaimana persiapannya? Dipimpin oleh keluarga Xiao. Undangan 4 pelindung nasional besar Mang Duming, kepala 5 keluarga pelindung nasional. telah dikirim ke seluruh negeri. Mengundang perwakilan dari semua provinsi dan ratusan klan untuk hadir. Segalanya telah diurus untuk promosi keluarga Xiang. Jangan khawatir saudara Xiao. Saat ini, selain keluarga Sang Tianhao, ada juga seorang pemuda dari keluarga Feng yang memenuhi syarat untuk promosi. Namun, kami sudah menekan. Dalam 3 hari, itu sudah pasti. Hai. Ayah Baptis. Paman Meng. Lama tak jumpa. Sang Tianhao, tuan muda keluarga Xiang. Anak baptisku. Tak sabar ingin bertemu denganku ya. Kau datang menemuiku hari ini. Hai. Jangan khawatir. Klan Kekaisaran kelima pasti akan menjadi milik keluarga Mushan. Benar, ini hanya formalitas. Itu saja. Terima kasih Ayah Baptis. Terima kasih Paman Meng. Aku datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang lain. Boa. Lalu apa tujuanmu datang kemari? Untuk berterima kasih kepada Ayah Baptis dan Paman Mang atas dukungan kalian. Aku mendapatkan harta karun tertinggi di Yuncheng. Aku memperoleh harta karun tertinggi hari ini. Aku datang untuk memberikannya kepada kalian berdua. Harta karun tertinggi. Keponakan. Kau tahu kita sama-sama dari pelindung nasional. Apa yang belum kita lihat? Harta yang kau bicarakan diwariskan selama ribuan tahun. Seluruh tubuhnya memiliki warna giok naga darah Jasper, seperti hidup. Dengarkan baik-baik, kau bisa mendengar aman naga. Ia dapat melindungi rumah, mengusir iblis dan roh jahat. Ini dari Yuncheng. Harta karun kota. Yang kau bicarakan, apakah ini milik Yuncheng? Tepat sekali.
Ayah baptis benar. Hai. Dua orang selalu membuatku penasaran. Hai, cepat. Hai, perlihatkan padaku. Jangan khawatir Paman Men, aku sudah memerintahkan anak buahku untuk membersihkannya. Sebentar lagi sampai. Tuan muda gawat, ada apa? Di mana naga giok Laut Azur? Naga giok Laut Azur telah dicuri. Di siang bolong, naga giok Laut Azur bisa dicuri. Untuk apa kau? Siapa yang melakukannya? Dia bilang dia. Yesian dari keluarga Tang. Ya, itu keluarga Tang. Dia juga bilang dia ingin keluarga Shang kita membayar harganya. Jadi ini keluarga Tang. Betapa lancangnya. Apa dia tidak tahu keluarga Shang akan segera dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional? Dia bilang dia tahu, tapi sebuah keluarga pelindung nasional bukan apa-apa. Bahwa dia hanya keluarga Yun Cheng kelas 2, berani sekali bersikap sombong, menindas keluarga Shang hari ini. Berarti dia mungkin akan menindas kita selanjutnya. Keterlaluan. Seseorang, bawakan aku keluarga Tang. Jika kita menyerang mereka begitu saja, bukankah pencurian naga giok keluarga Tang olehku akan terbongkar? Bukankah itu akan terbongkar? Jangan khawatir ayah baptis. Jika kita bertindak sekarang, itu akan tampak agak tidak adil. Lebih baik jika kita menggunakan konferensi promosi keluarga untuk membiarkan keluarga Tang tahu jurang yang menganga antara mereka dan kita, seperti jurang. Lalu, kita akan mencari kesempatan lain untuk membunuhnya. Kau sudah punya rencana. Tepat. Penghinaan ini takkan kutelan dengan mudah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga pelindung nasional kelima, Yesian Yusan. Kabar baik. Kakek, kenapa kau tidak mengetuk? Off mouth. Kabar baik. Hai. Keluarga Tang kita bisa berpartisipasi dalam promosi keluarga pelindung nasional. Hai. Mereka bahkan mengirim undangan. Sebuah undangan, benarkah? Tentu saja itu asli. Semua keluarga dan klan menerima pemberitahuan. Yesian, cepat bangun. Ikut aku. Cepat. Ini hanya konferensi promosi keluarga. Kenapa kau begitu bersemangat? Jangan membantah, ganti bajumu. Kau kan pacarku. Karena kau tak peduli. Bukankah itu akan terbongkar? Itu keluarga pelindung nasional. Oh, bukannya aku tidak peduli. Aku hanya tidak tertarik pada perselisihan duniawi. Kau benar-benar bisa mendengar suara hatiku. Benar. Berapa lama kau akan merahasiakan ini dariku? Suara hati. Suara hati apa? Apa yang kalian bicarakan? Berantakan sekali. Aku baru saja bangun, omong kosong. Aku juga tidak tahu apa yang dibicarakan Yusan. Ngomong-ngomong, Yusan, lihatlah. Kapan konferensi promosi keluarga, agar kita bisa bersiap sebelumnya. Kau hanya tidak mengerti. Kau adalah dewa perang. Dan aku hanya kepala keluarga kecil. Jika seluruh dunia tahu kita menikah, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Namun, jika aku bisa dipromosikan menjadi salah satu dari 5 keluarga besar, aku akan pantas untukmu. Siapa yang berani bergosip tentang istri dewa perang? Mereka pasti tidak ingin hidup. Tunggu sebentar. Kencan ini. Bukankah hari ini? Apa? Kakek. Siapkan mobilnya. Terlalu terlambat. Cepat. Bangun. Hari ini, semuanya adalah turnamen promosi keluarga. Para pesertanya adalah Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Sengqi dari keluarga Feng, Feng Shen ketua muda keluarga Feng, dan Tan Yushan dari keluarga Tan. Karena keterlambatan dan ketidakhadiran keluarga Tan yang tidak dapat dijelaskan, maka partisipasi mereka dicabut. Tang Yoshan dari keluarga Tang telah tiba. konferensi promosi keluarga pelindung nasional. Tang Yusan dari keluarga Tang. Memberi hormat kepala keluarga pelindung nasional. Kalian boleh berdiri. Bocah tengik.
Kau lihat pemimpin kepala keluarga pelindung nasional, dan kau tidak membungkuk. Aku bukan salah satu dari 100 keluargamu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa aku harus membungkuk? Kau hidup di dunia ini. Jadi kau harus mengikuti aturan. Wah wah. Cukup sombong ya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau adalah penguasa. Bocah Halanjan. Kau berani bercanda tentang penguasa. Apa kau mencari mati? Bahkan jika aku memang, beranikah kau menyentuhku? Nah, kau cukup sombong. Berani menyebutkan nama dan keluargamu? Keluarga Tang. Yexian. Jadi, kau Yexian. Bagaimana dengan ini? Beri aku muka. Tujuan kami di sini adalah untuk dipromosikan. Jangan buang waktu berdebat dengan keluarga Xiang. Baiklah. Yexian dari keluarga Tang membungkuk kepada Tuan dari Kepala Keluarga Pelindung Nasional. Nah begitu. Tang Yushan. Turnamen promosi keluarga hari ini adalah acara tingkat atas yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Keluargamu Tang datang terlambat tanpa alasan. Bukankah seharusnya kau memberi semua orang sebuah penjelasan? Itu karena kami baru saja menerima undangan. Tidak ada cukup waktu. Oi dari kau bilang. Kau menyalahkan kami karena sengaja mengirim undangan terlambat. Jadi apa kita harus mengirim tandu kecil dengan 8 orang untuk mengundangmu? Yushan tidak bermaksud begitu. Hanya menyatakan fakta. Menurutku, itu hanya alasanmu. Kenyataannya, keluargamu Tang semakin sombong, tidak menganggap serius perwakilan 100 klan kami, dan 4 keluarga pelindung nasional. Dengan serius, Tang Yushan. Kesempatan yang susah payah didapat ini, tidak hanya kau tidak menghargainya, tapi kau berani memandang rendah kami. Hanya seekor anjing kampung. Benar-benar mengira kau hebat. Kembali ke provinsi Yonmu. Pertemuan ini tidak menyambutmu. Orang semacam ini untuk kompetisi 5 keluarga besar. Keluarga Tang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Keluar. Kemajuan keluarga bergantung pada kekuatan. Bukan pada kalian semua. Yang menggonggong beberapa kali dan berhasil maju. Kau. Permisi. Aku lupa, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju. Penonton hanya menonton. Jangan menggonggong seperti anjing gila. Kau bocah manis. Apa hakmu bicara? Apa? Membicarakan mereka bukan kamu. Yexian, ini bukan provinsi Yun milikmu. Salah bicara. Bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Biar aku mati tanpa kuburan. Mari kita lihat, apakah kau punya kemampuan? Hahaha. Beraninya kau. Kau tahu siapa kami? Berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Siapa kau tidak ada hubungannya denganku? Aku sungguh tak tahu bagaimana keluarga Tang mendapatkan kualifikasi untuk majelis kenaikan tingkat. Sombong sekali. Besar mulut. Benar-benar cari mati. Tang Yushan, percaya atau tidak, salah satu dari kami di sini bisa menghancurkan keluargamu. Yexian, jaga bicaramu. Identitas setiap orang yang hadir sangat tersembunyi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh orang udik sepertimu dengan kami. Seperti Tuan Muda Fen di sampingku. Dia keturunan dari garis keturunan guru nasional, dengan aset ratusan miliar, dan medali emas yang dianugerahkan oleh Kaisar. Menghancurkan keluargamu, hanya butuh beberapa patah kata darinya. Tuan Muda Xiang Anda adalah keturunan Perdana Menteri. Latar belakangmu bahkan lebih tak terduga, dibandingkan denganku. Itu meremehkan. Tang Yushan. Meskipun kau memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kau masih sangat muda. Kau perlu belajar menahan diri. Sekarang, minta maaf. Aku yakin semua orang bisa memaafkanmu. Betul. Minta maaf. Diam kalian semua. Membuat kami minta maaf. Kau pikir kau layak dengan status semenyedihkan itu? Kau berani menyombongkan diri. Di antara 100 keluarga, kalian semua hanyalah katak dalam tempurung. Dasar sampah. Bajingan sekali. Apa kau tahu omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Tang Yushan, apakah ini sikap keluarga Tang? Tetua Xiao, orang-orang inilah yang mulai menghina keluarga Tangku. Kurasa Yexian tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus. Begitu banyak orang akan memberikan apa saja untuk promosi ini. Dan keluarga Tangmu tidak menghargainya. Kau bahkan berani membuat masalah di acara milenial ini. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Jika acara milenial ini hanya untukmu, 100 keluarga, untuk menyombongkan diri,
Maka kupikir gelar keluarga kelima ini harus dicabut. Kalian orang udik tak berada, pergi dari sini. Pergi. Kami tidak menerima keluarga kelas 2 sepertimu. Yusan, kau lihat ini. Inilah yang disebut keluarga bangsawan. Mereka hanyalah sekumpulan orang berpikiran sempit, katak dalam tempurung. Promosi semacam ini, kita tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Karena semua orang di sini tidak menyambut keluarga Tang, maka kami akan permisi. Semuanya. Sampai jumpa. Mau pergi? Tidak semudah itu. Xiang Tianhou, apa maumu? Jika kau datang ke sini dan membuat masalah, lalu pergi tanpa cedera, apa jadinya otoritas 100 keluarga? Bukankah kita akan jadi bahan tertawa, Ayo? Jadi apa maumu? Meskipun Tuan Muda Shan dan aku adalah saingan hari ini, namun, aku setuju dengan apa yang dia katakan. Otoritas 100 keluarga tidak bisa dilanggar. Mereka yang melanggarnya harus disingkirkan. Keluarga Dong Cheng Shengku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus diberi pelajaran. Mereka harus membayar harga untuk kesombongan mereka. Keluarga Liu Danau Baratku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus dihukum. Keluarga kecil seperti Tang telah menyebabkan banyak masalah. Menurutku, kita harus mencabut status keluarga Tang di antara 100 keluarga untuk dimusnahkan, diturunkan menjadi rakyat jelata, tidak akan pernah bangkit lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Kami bersedia menghancurkan keluarga Tang bersama-sama. Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Kami di sini hari ini untuk menghadiri konferensi promosi keluarga. Kami tidak berniat menyinggung siapapun. Kamulah yang telah mempersulit keluarga Tang. Kau juga yang melanggar aturan terlebih dahulu. Kesalahan keluarga Tang hari ini dilihat oleh keempat keluarga kami. Kita semua melihatnya. Tidak peduli bagaimana kau mencoba membenarkannya, itu tidak akan ada bedanya. Jadilah pintar dan serahkan token patriark keluargamu. Berlutut dan terima hukumanmu. Mungkin kau masih bisa menukarnya dengan nyawamu. Aku punya 4 kata untukmu. Mimpi di siang bolong. Kau masih belum tahu kekuatan dari elit 100 klan kami. Seseorang Menekan keluarga Tang. Shang Tianhao dari keluarga Shang menggunakan darah sebagai tinta untuk menulis sumpah darah ini. Tang Yushan dan Ye Xian dari keluarga Tang telah menunjukkan penghinaan terhadap perwakilan 100 klan Xia Agun dan meremehkan kekuatan naga dari keluarga pelindung nasional. Oleh karena itu, mereka dilucuti dari posisi mereka di antara 100 klan dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Selamanya ditindas ditandatangani. Wah, Tuan Muda Shem begitu mendominasi. Keluarga Fengku tentu saja tidak bisa ketinggalan. Feng Shanqi dari keluarga Feng menandatangani sumpah darah ini dan bersumpah untuk bergabung dengan keluarga Shang dalam menekan keluarga Tang selamanya. Semuanya, semua 100 klan dari provinsi. Sejak zaman dahulu, kita berbagi kejayaan dan kehancuran satu sama lain. Hari ini, keluarga Tang berbicara dengan tidak hormat, memandang rendah kita. Kita tentu harus bergabung untuk menekan mereka dan memastikan keluarga Tang tidak akan pernah bangkit lagi. Tuan Muda Shem benar. Hitung aku juga dalam sumpah darah ini. Keluarga Tang sombong dan telah menghina 100 klan. Hitung aku juga. Hari ini, apakah kau akan melawan keluarga Great Xia dan 100 klan? Yusan. Konferensi promosi keluarga hari ini mungkin jebakan yang dipasang oleh Xiang Tianhao. Tidak heran undangan kami datang begitu terlambat. Mereka sengaja mempersulit kami. Jangan khawatir, kita akan membalas kekuatan dengan kekuatan dan air dengan tanah. Apapun trik yang mereka mainkan, selama aku di sini, mereka tidak bisa menggoyahkan The film was keluarga Tang sedikit pun. translated and narrated Tang Yushan by M Media. ditindas oleh sumpah darat yang ditandatangani bersama oleh 100 klan. Keluarga Tang Lu mungkin bakal lenyap dari jajaran elit Xia Agung. Ini semua salah lu sendiri. Lenyap. Kau tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Sok banget sih. Gue rasa lu gak ngerti deh. Arti penting sumpah darah ini. Orang ini mungkin cuma kacungnya keluarga Tang. Dia nggak tahu krisis apa yang lagi dihadapi keluarga Tang sekarang. Benarkah begitu? Tapi aku rasa aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah kecil ini. Kau. Meskipun kita nggak bisa nyamain keluarga besar pelindung nasional, sejengkal pun nggak. Tapi kita bisa mewakili gedung ini. 100 keluarga top tiap provinsi. Dengan kata lain, keluarga Tang Lu ngelawan kita semua. Keluarga-keluarga top. Gue takutnya lu bahkan nggak ngerti ini ya. Begitukah? Tapi tak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak bisa membunuh naga yang terbang di langit. Seekor naga
Segudang sampah. Tetaplah sampah. Lu apa yang lu bilang barusan? Percaya atau nggak gue bakal bunuh lu sekarang juga, Tuan Muda Fan. Ngapain ngurusin orang rendahan kayak gini? Berdebat sama dia. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah biarin mereka nonton kehancuran keluarga Tang dan ngerasain keputusasaan. Ingat, dari saat kita tanda tangan sumpah darat, saat itu juga semua hubungan kita, pengaruh dan latar belakang, kita bakal pakai semuanya buat mulai ngehancurin keluarga Tang lu. Sayang sekali. Semua yang kau sebut, hubungan dan latar belakang digabungkan, tidak bisa menggoyahkan keluarga Tang sedikit pun. Terus kita lihat aja, dalam 3 hari, keluarga Tang bakal hancur. Dua orang tua, kalian terus mengatakan konferensi promosi keluarga ini adalah acara milenial, tetapi telah diganggu oleh mereka yang punya motif tersembunyi, membuatnya tampak seperti permainan anak-anak. Apakah kalian akan melakukan sesuatu tentang itu? Kau pelayan keluarga Tan. Berani bicara seperti ini padaku. Apa kau mencari mati? Sekarang menyinggung perwakilan 100 keluarga teratas Daxia. Itu salah keluarga Tangmu sendiri. Kenapa kita harus peduli? Bukankah kau baru saja menyombongkan diri tentang betapa mampunya dirimu? Sungguh situasi yang dibuat sendiri. Bagus. Kalau begitu, maka aku Yezian akan memberi kalian pelajaran hari ini. Jangan malu-maluin. Cuma kau bahkan tidak dekat. Coba aja kalau berani. Gue bakal bikin lu ngerti apa itu keputusasaan. Keluarga Tang sekarang lagi jadi bara api. Siapa di Daxia yang berani dukung lu? Itu sih cari mati namanya. Nyerah aja deh. Gak ada yang bisa nolongin lu. Kalian terlalu percaya diri. Kalian yang disebut perwakilan dari 100 keluarga teratas. Kalian mungkin terlihat mengesankan di permukaan, tapi sebenarnya kalian seperti macan kertas. Untuk menangani kalian, aku punya 10.000 cara. Bukan 3 hari. 3 menit. Aku akan membuat semua orang di sini bangkrut. Tak ada yang selamat. Gue nggak salah denger kan? Dia beneran bilang kalau dia bakal bikin semua orang di sini bangkrut total. Bocah ini pasti udah gila. Bangkrutin semua orang dalam 3 menit. Jangan ngimpi. Gue rasa ini bukan rencana. Tapi lalu kon, jangan buang-buang waktu sama orang ini. Telepon rumah sakit jiwa dan bawa orang gila ini pergi. Hai. Bahkan hingga keluarga pelindung nasional kita bergabung. Tetap butuh The film waktu was translated untuk membangkrutkan and begitu banyak narrated keluarga. by M. Dengan Media. satu kata, itu butuh usaha. Kau, hai. Angan-angan kosong belaka. Tak heran keluarga Tang jadi kelas 2. Selama sahabat terakhir, nekat sekali. Hari ini harus dilenyapkan. Jangan khawatir. 3 menit hampir habis. Kita lihat saja nanti. Gue bilang semuanya. Jangan buang-buang waktu lagi sama orang gila ini. Bunuh aja dia. Dia bisa jadi tumbal yang bagus buat sumpah darah 100 klan gue. Ide bagus. Tumpas keluarga Tang. Mulai dari orang ini. Siapa yang berani? Sekarang lu mau belain dia. Terlambat. Keluarga Tang lu nggak bisa lindungin lu. 3 menit sudah habis. Mungkinkah bocah ini benar-benar bisa melakukannya? Mustahil. Tak pernah ku dengar. Setauku, orang-orang di Daxia dengan kekuatan semacam itu bisa dihitung jari. Apa yang lu omongin? Keluarga Xiang sekarang terisolasi dan diambang kebangkrutan. Apa yang terjadi sama mereka? Apa? Lu bilang Klin terbesar. Keluarga Fan kita mau mutusin hubungan sama kita dan gak mau kerja sama lagi? Mungkinkah ini kekuatan sejati Dewa Perang? Hanya puncak gunung es. Jangan-jangan dia beneran ngelakuinnya. Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Dengan sepatah kata, kau melumpuhkan semua perwakilan klan. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku punya kuasa. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Apa tujuanmu datang ke konferensi promosi keluarga kami hari ini? Aku datang ke sini hari ini untuk melihat konferensi promosi keluarga yang adil dan terbuka.
Tapi aku tak menyangka akan disambut oleh sekawanan anjing, menggonggong tanpa henti, dan menggigitku. Lu, Kalau begitu, Patriark Xiao, bisakah konferensi promosi keluarga ini resmi dimulai? Tentu saja. Mari kita mulai. Tapi Tuan Ye, jika Anda juga mewakili keluarga Tang, konferensi promosi keluarga ini, mungkin tidak. Apakah perlu dibandingkan lebih lanjut? Lagi pula orang-orang ini jauh di bawah Anda. Aku bilang, yang kuinginkan adalah keadilan. Aku tidak mewakili keluarga Tang. Kalian ikuti saja aturan kalian. Kita bisa menerima hasilnya menang atau kalah. Bagus. Kalau begitu apapun hasilnya, mohon Tuan Ye, jangan salahkan kami. Konferensi promosi keluarga telah resmi dimulai. Mohon sambut Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Sengqi dari keluarga Feng, Tang Wisan dari keluarga Tang, yang berdiri di tempat acara. Kriteria promosi untuk keluarga pelindung nasional. Yang pertama dan terpenting adalah perbandingan aset. Kami sudah diam-diam menyelidiki secara menyeluruh. Sekarang kami secara resmi mengumumkan, keluarga Sham saat ini memiliki aset 500 miliar. Bisnis mereka tersebar di seluruh provinsi Daxia. Keluarga Feng saat ini memiliki aset 300 miliar. Sedikit kurang sedikit lebih rendah, keluarga Tang hanya memiliki 100 miliar. Nona Tang, kayaknya lu sama kita masih ada sedikit jarak ya. Kompetisi ini, kayaknya Tuan Muda Shang pasti menang. Selamat ya. Jika tidak ada keberatan lain, maka saya umumkan perbandingan aset keluarga Sham. Tunggu sebentar. Tuan Ye, bukankah lu yang barusan bilang pengen kompetisi yang adil dan jujur? Orang besar kayak lu nggak bakal ingkar janji kan? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar? Aku bilang aku akan mengingkari kata-kataku. Ya Tuan Ye, ini tidak sesuai dengan aturan. Semua 100 klan di bawah langit sedang menonton. Aku hanya ingin bilang, investigasi kalian The film was agak kurang translated teliti. and narrated by Keluarga 100 klan media. ini setia memerisik daun atau wilayah rumput. Tak luput dari pengawasan keluarga pelindung nasional. Untuk masalah sekecil ini, kami tidak mungkin tidak bisa menyelidiki dengan jelas. Peringkat ini benar adanya. Tuan Ye bebas menyelidiki. Tapi sejauh yang aku tahu, aset keluarga Tang saat ini setidaknya triliun. Dengan skala dan kekuatan keluarga Tan saat ini, punya aset 100 miliar. Udah lumayan banget. Dian, apakah ini giliranmu bicara? Aku sudah bersama keluarga Tan begitu lama. Aku yang paling tahu. Gue cuma ngelakuin ini demi reputasi Tuan Ye. Kalau nggak, suruh Nona Tang bawa bukti aset triliun dolarnya. Keluarga Tang memang memilikinya. Kapan aku punya aset triliunan? Ada di dalam tasmu. Buka dan lihat. Bobot kartu hitam ini. Saya yakin semua yang hadir harus tahu kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Bagaimana mungkin keluarga Tan memiliki kartu hitam tertinggi? Konon hanya mereka yang kekayaan bersihnya triliunan yang memilikinya. Kartu hitam tertinggi ini. Sumber daya keuangan keluarga Tan sekarang seharusnya di atas kalian semua. Acara sebesar penerbitan kartu hitam ini, masa kita nggak dengar apa-apa? Karena kalian tidak memenuhi syarat. Keluarga Xiao saya adalah kepala dari 4 keluarga besar. Kami punya koneksi dengan bank tertinggi. Aku belum pernah dengar ada kartu hitam tertinggi yang dikeluarkan untuk keluarga Tan. Tuan Ye, kartu hitam tertinggi ini mungkin milik Anda kan? Jika begitu, maka kekayaan bersih Nona Tang yang triliunan dolar tidak dihitung. Seperti yang diduga keluarga pelindung nasional. Tidak mudah dibodohi. Gagal maju sih nggak serem. Tapi kalau masalah ini sampai motor, bakal jadi aib seumur hidup. Jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kau tak ingin keluarga Tang menjadi bahan tertawaan selamanya kah? Begini saja, jangan bilang kalau kami menargetkan keluarga Tang tanpa alasan. Kebetulan di antara pengamat hari ini ada seorang manajer dari bank tertinggi. Bagaimana kalau kita minta dia memverifikasinya? Tuan Ye, bagaimana menurut Anda?
Bagus. Ya, Ya, Nah, apakah kartu ini milik Ye? Atau Tang? kami telah menerima kabar dari markas besar. Kartu ini memang diterbitkan untuk keluarga Tang 3 hari yang lalu. Wah, Kartu hitam tertinggi. Xiao Wu. Kompetisi ini seharusnya dimenangkan oleh keluarga Tang kan? Bisakah keluarga Tang sekarang dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional kelima? Kekuatan finansial Nona memang luar biasa. Dan dia memenangkan kompetisi ini. Tapi untuk dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional, hanya kaya saja. Tidak cukup. Apa maksud kepala keluarga Xiao? Tuan Yi, Anda mungkin tidak tahu ini. tapi sumber daya keuangan hanyalah salah satu kriteria. Yang lebih penting adalah warisan dan kontribusi. Ambil keluarga Xiao saya sebagai contoh. Kami adalah keturunan jenderal besar yang mengabdi di sisi kaisar pendiri Daxia. Warisan 1000 tahun. Dan kontribusi yang tak tergantikan untuk Daxia. Begitulah cara kami mendapatkan. Barulah aku duduk posisi kepala keluarga pelindung nasional. Keluarga tanpa warisan, tak peduli seberapa kaya. Setidaknya, hanyalah orang kaya baru. Mereka sama sekali tak pantas menyandang gelar keluarga bangsawan. Jadi, warisan dan fondasi juga merupakan kriteria untuk promosi. Kan tanda tanya. Tentu saja. Dan, mereka yang paling penting, jauh lebih penting daripada kekayaan. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Shang Tianhao dari keluarga Zhang dari Shangjin, keturunan generasi ke-38, dari mantan Perdana Menteri. Ya, warisan Tuan Muda Shang? Tak tertandingi bahkan oleh keluarga Feng dari garis keturunan guru nasional. Barulah aku duduk. Tapi hanya dalam 100 tahun terakhir, keadaannya berangsur membaik. Keluarga kelas 2 ingin mengambil posisi keluarga kelima. Kurasa kau belum memenuhi syarat. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Ye, sepertinya kau telah bekerja sia-sia. Aturan ini bukan sesuatu yang baru saja kau buatkan. Tuan Ye, ini aturan untuk promosi keluarga. The film Wajar was jika Anda translated tidak tahu. and narrated by M Kami Media. tidak berniat menargetkan Anda. Tuan Ye, kami tahu metode dan kemampuanmu. Tapi bahkan jika kau sangat kuat, kau tak bisa mengubah fakta bahwa warisan keluarga Tang lemah. Warisan keluarga Tang lemah. Itu hanya karena ketidaktahuanmu. Dalam 3 menit, bawakan aku dekret kekaisaran. Mission, aku sudah cukup memberimu muka hari ini. Jangan keterlaluan. 3 menit. Dan bawa titah kaisar. Apa kau tahu? Kata-katamu telah menghina kaisar. Kami bisa mengeksekusimu di tempat. Coba sentuh aku. Baiklah. Seseorang. Tanggap Yezian. Utusan kaisar telah tiba. Utusan khusus. Kenapa kau di sini? Utusan khusus kaisar. Hari ini adalah keluarga pelindung nasional. Upacara kenaikan pangkat. Saya harus mewakili kaisar dan mengamati. Gad. Xiao tidak punya niat seperti itu. Saya di sini hari ini atas nama kaisar untuk mengumumkan 3 titah kaisar. 3 dekret kekaisaran. Ini tidak mungkin. Utusan khusus. Selama pemberontakan 8 pangeran, kaisar hanya mengeluarkan 2 dekret kekaisaran agar panglima perang memadamkan pemberontakan. Kau bilang kaisar mengeluarkan 3 dekret. Apa kau bercanda denganku? Apa kau menanyaiku? Aku tak berani. Hanya saja apa yang kau katakan agak mengkhawatirkan. Aku tak percaya. Apakah kau mengenali pedang ini? Bukankah ini harta nasional Zia Agung? Pedang Zuanyuan. Kaisar manusia. Ini memang pedang Suanyuan. Itu telah disegel. Itulah sebabnya keluarga Tang telah menjaganya. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah, keluarga Tang telah tetap rendah hati selama bertahun-tahun ini dan bertindak bijaksana. Sekarang, keluarga Tang telah membuka segel pedang Suanyuan. Harta nasional telah muncul kembali dan telah dikembalikan ke keluarga Kekaisaran Xia Agung. Jasa mereka tak terukur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Tang memiliki koneksi seperti itu? Tuan muda yang menurutmu apa? Pedang Suanyuan ini palsu. Atas perintah Kaisar, Tang Yushan dari keluarga Tang maju ke depan dan dengarkan titah.
keluarga Tang telah berjasa dalam menjaga pedang Suanyuan. Hari ini, keluarga Tang pelindung pedang selama 1000 tahun. Identitas klan sekarang dapat diungkapkan. Saya bertanya kepada kalian semua, warisan dan fondasi ini, dan apa yang disebut kontribusi. Apakah keluarga Tang benar-benar layak? Tentu saja mereka layak. Keluarga Tang telah menjaga artefak suci negara selama hampir 1000 tahun. Warisan jasa ini. Bahkan kami malu untuk membandingkan diri kami dengan. Kalau begitu, baik itu aset dan kekayaan, atau warisan dan fondasi, keluarga Tang melampaui 2 keluarga lainnya. Maka posisi keluarga besar kelima ini harus diamankan oleh keluarga Tang kan? Tentu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang akan menjadi bagian dari Daxia. Keluarga pelindung nasional kelima. Setara dengan kami. Bersama-sama memerintah 100 klan di bawah langit. Nona Tang, jalan di depan panjang dan sulit. Di masa depan, kau harus berhati-hati dalam tindakanmu. Jangan sampai aku memergokimu membuat kesalahan. Utusan khusus. Karena itu, sudah diselesaikan. Upacara kenaikan hari ini berakhir di sini. Kami akan pergi. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Titah Kaisar ada 3 bagian. Aku baru mengumumkan 1. Sekarang aku akan mengumumkan yang kedua. Utusan khusus. Apakah ada hal lain? Xiao Wu dari keluarga Xiao salah satu dari 4 keluarga pelindung nasional besar. Meng Daming dari keluarga Meng. Dan Zhang Tianhao dari keluarga Xiang. Salah satu dari 100 klan Shangjing. Maju ke depan dan dengarkan titah. 4 keluarga pelindung nasional besar telah lalai dalam mengelola 100 klan. Bertindak dengan arogan, membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi, dan menjerumuskan keluarga pelindung nasional dalam kekacauan. Hari ini posisi mereka dicabut. Rumah mereka akan disita, keluarga mereka dibasmi. Dan mereka akan diusir dari Daxia. Utusan khusus. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pasti ada seseorang yang menjebak kami. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Memfitnah. Kau menekan klan lain hanya untuk melindungi anak baptismu. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang tahu tentang ini? Kau bicara omong kosong. Utusan khusus. Jangan dengarkan kebohongannya. Yezian, kau pikir kau siapa? Kau pasti ingin mati. Kurang ajar. Berdiri di hadapanmu adalah orang yang telah memukul mundur musuh sejauh 1000 li, melindungi negara, dan berdiri di atas 10.000 orang yang mulia Dewa Perang. Dewa Perang. Apel. Dia Dewa Perang. Perbuatan kotor kalian sudah diketahui semua orang. Bajingan kalian bertindak begitu arogan, menindas pria dan wanita, bahkan berani melukai kepala keluarga Tang, dan mencuri naga giok Lord Archer. Apakah kalian keluarga bangsawan atau bandit? Dia sebenarnya Dewa Perang. Sekarang setelah kau tahu, keluar dan tunggu hukumanmu. Dewa Perang, terima kasih telah mengungkap para penjahat ini untuk Kaisar. Ini tugasku. Kalau begitu aku akan mengumumkan yang ketiga. Atas titah Kaisar, Nona Tang, saya ucapkan selamat sebelumnya. Atas perintah. Hari ini, dianugerahkan kepada Yang Mulia Dewa Perang Yexian, Tang Yuxian dari keluarga Tang. Keduanya akan menikah, terikat dalam pernikahan selamanya. Semoga kalian memiliki pernikahan yang harmonis selama 100 tahun. Dan Tang Yuxian diangkat menjadi kepala keluarga bangsawan, menggantikan 4 keluarga besar, untuk mengatur 100 klan di bawah langit. Bagaimana dengan hadiah besar ini? Apa kau menyukainya? Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Menikahlah denganku. Mengapa ada begitu banyak orang? Oh, siapa yang peduli? Kaulah penguasanya. Penampilan fisik. Jika kau tidak setuju, itu berarti menantang dekret. Aku setuju.